Di segmen Ramadan Diaspora pagi ini, Kompas Sahur akan memantau bagaimana Ramadan di luar negeri dan sudah ada Mas Toto di Jepang. Assalamualaikum Mas Toto Ridwana, selamat pagi pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kalau di sana pukul berapa Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Tokyo jam 4.33. 4.33 berarti sudah selesai sahur ya kalau gitu ya? Alhamdulillah sudah selesai. Tadi sahurnya makan apa? Masakan Nusantara atau masakan Jepang nih? Pertanyaan pertama nih. Karena ada istri jadi dimasakin masakan Indonesia, alhamdulillah. Oke, nah ini kan kita tadi sempat berbincang-bincang nih, 14 tahun ada di negeri orang. Pertama kali sama sampai saat ini 14 tahun, berarti sudah cukup beradaptasi dengan kuliner sana dan juga suasana Ramadan di sana. Mungkin bisa dibagikan pengalaman pertama kali sampai saat ini seperti apa, Mas? Alhamdulillah. Pertama saya datang 2009 itu pas Ramadan itu pas musim panas ya. Hmm. Wah, luar biasa musim panas itu dari jam 2 sampai sekitar jam 7 itu puasa gitu. Kalau sekarang itu semakin kesini semakin sekarang lagi di Jepang lagi musim semi ya, setelah eh, bunga sakura gitu, musimnya bunga sakura ya. Sekarang itu waktu jam puasanya itu dari jam eh, 4, sekitar jam 4 sampai jam 6 gitu. Alhamdulillah semakin pendek gitu. Alhamdulillah ada di Jepang juga banyak masjid-masjid kayak seperti Masjid Indonesia Tokyo, Masjid Cami yang menyediakan waktu sahur dan buka juga. Oke, berarti bisa di alternatif untuk juga nanti berkumpul dengan warga negara Indonesia yang sedang berbuka. Ini kalau jadi sarana untuk yang buat yang traveling ataupun yang juga baru ke Jepang ini bisa dijadikan tips ya seperti itu ya Mas ya. Nah, Betul. kalau di sana kan musim ini kan menjadi tantangan nih. Tadi Mas bilang kan musim semi berarti waktunya ini jadi jauh lebih pendek untuk berpuasa dibandingkan dengan musim panas seperti itu. Tapi dari selain cuaca dan juga musim, ada tantangan-tantangan lain nggak sih selain mencari masjid kan cukup gampang tadi bilangnya. Kalau untuk kuliner sendiri mencari yang halal, di sana itu mudah nggak sih Mas? Alhamdulillah untuk semakin ke sini di Jepang itu restoran halal itu semakin banyak dan bercabang di mana-mana. Tokyo halal juga semakin banyak. Eh, jadi untuk mencari masakan halal itu di Google itu sudah banyak gitu. Alhamdulillah sudah semakin mudah gitu. Oke, hampir 11-12 Subang berarti ya kayak asalnya Mas Toto ya berarti ya. Wow. Nah, tapi kalau kegiatan Ramadan sendiri, kalau selama di sana, selama 14 tahun di sana nih Mas Toto, itu seperti apa sih? Apakah ada juga taraweh bersama atau mungkin membangunkan sahurnya juga ada semua di sana atau melalui WhatsApp sih biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau misalnya eh, ya tadi seperti tadi ya di masjid itu ada sahur dan iftar bersama, jadi bisa itikaf gitu. Terus kalau misalnya yang seperti biasa hari biasa mungkin dari ada grup-grup tersendiri eh, kayak misalnya di IPMI ya Ikatan Perawat Muslim Indonesia itu kita ada grup ada one day one zuz gitu, untuk mengaji gitu. Jadi kita dibangunkan lewat grup itu, ayo kita sahur yuk gitu. Setelah itu ngaji bareng gitu. Seperti itu, Mas. Jadi suasananya nggak jauh berbeda ya dengan Indonesia ya sebenarnya karena cukup Mungkin banyak. bedanya cuma ini aja, Mas. Apa namanya ada kalau di Indonesia kan ada bedug apa gitu ya. Kalau di Jepang nggak ada. Coba itu aja sih sebenarnya bedanya. Apa mungkin diganti lonceng kalau di Jepang? Enggak. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong masalah Jepang, di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Tokyo mungkin, ataupun juga di Jepang ini, ada kegiatan-kegiatan khusus gak sih yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk warga negaranya sendiri di sana kalau selama bulan suci Ramadan? Alhamdulillah ya masih di Indonesia Tokyo itu di kawasan eh, Sekolah Republik Indonesia ya Mas ya, yang di bawah naungan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di masjid itu setiap Sabtu Minggu itu ada acara. Kalau hari Sabtu itu ada untuk acara anak-anak, yaitu anak-anak memperkenalkan Ramadan kepada anak-anak. Jadi kegiatan mengaji, kalau Ramadan itu seperti apa sih? Jadi seperti ada cerita-cerita. Nah untuk hari Minggunya itu ada tablik akbar. Setelah tablik akbar ya makan buka bersama gitu. Alhamdulillah jadi terobati gitu. Jadi semua banyak yang berkumpul di Masjid Indonesia Tokyo gitu untuk masyarakat Indonesia. Eh, Idul Fitri juga seperti itu Mas. Kita di Masjid Indonesia Tokyo itu mengadakan eh, apa sholat Id bareng gitu, sholat Id. Setelah itu ada kayak ramah tamah sama KBRI biasanya seperti itu sih.
Oke, banyak kegiatan tentunya dan juga banyak makanan. Tapi saya mau nanya nih, selain makanan gorengan tentunya, apa yang dikangenin oleh masakan Nusantara? Khususnya yang ada di Subang deh, yang paling Mas Toto kangenin itu apa sih? Kolak Mas, kolak pisang. Emang kalau di sana nggak ada kolak pisang atau mungkin bisa dibuat tapi bahannya beda kalau di sana? Iya, jadi kalau pisangnya itu kan di Jepang itu dari ini ya, dari imporan Filipina. Beda pisangnya sama pisang Indonesia gitu. Jadi kalau dikolak itu jadi lembut gimana gitu. Beda banget sama Indonesia. Oke, dari teksturnya itu agak cukup berbeda ya kalau untuk bahan pokoknya. Nah, selain kolak mungkin ada lagi makanan-makanan yang kalau dari Jepangnya sendiri yang biasa dicari untuk pengganti ataupun juga kalau untuk berbuka itu makanan apa sih Mas kalau di Jepang? Mungkin makan mochi atau mungkin makan makanan lain di sana? Kalau di Jepang ini ya, alhamdulillah sih Mas, kalau misalnya kayak itu kurma gitu, mungkin diganti sama kurma. Terus ya, kalau labu ada Mas, jadi biasanya diganti pisang itu sama kolak labu gitu. Oke, berarti ada modifikasinya ya walaupun tidak menyerupai dengan yang ada di Nusantara. Tapi Mas Toto, ini kan biasanya kalau menuju Lebaran masyarakat ini kalau khususnya yang bekerja di ibu kota ini akan berbondong-bondong untuk kembali ke kampung halaman. Mas Toto sendiri atau warga negara Indonesia di sana itu biasanya balik gak sih ke Indonesia atau enggak? Mas Toto udah lama nih 14 tahun gak balik-balik nih kayak Bang Toib. Iya, di biasanya kami dari ini ada cuti tahunan Mas. Jadi pas apa Lebaran itu banyak juga yang pulang ke Indonesia untuk cuti tahunan, pulang mudik gitu. Oke, kalau gitu Mas Toto terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya di tengah berpuasa karena sudah duluan di sana, kalau di sini kita masih sahur, dan terima kasih untuk Kompas Sahur sudah berbagi. Next time kita akan hubungin lagi. Terima kasih Mas Toto Ridwana. Sama